suci Allah Maha Besar, hikmah jam'iyah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis al-halaqatul munfarijah, para ustadz, para hujjaj, alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai kepada malam yang ketujuh setelah 7 malam Kamis. Perputaran ini merupakan perputaran yang ketujuh yang pembacaan selawatnya ini lebih banyak dibanding minggu-minggu biasanya. Dan sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa bil 'adli qamatis samawati wal ardu, dan dengan keadilan berdirilah langit dan juga bumi. Fa kullu ma jawaza haddahu in akasa 'ala diddih, maka setiap sesuatu yang melampaui batasnya in akasa 'ala diddihi, maka sesuatu itu akan kembali kepada lawannya, akan kembali kepada bandingannya, kontraknya. Ini masih membahas tentang sikap kita kepada istri, di mana kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dibahas bahwa memang terhadap istri itu harus lemah lembut dan juga harus banyak bercandanya. Namun lemah lembutnya kita ini jangan kebangetan lemah, jangan kebangetan lembut. Kalau lemah, lemes aja nggak bakal jadi anak kalau lemes, betul Pak ya? Jadi harus ada kerasnya. Ya kalau ya barak ya, kalau keras nggak bakal jadi anak, harus ada kerasnya. Dan juga ketika kita bercanda ini juga jangan terlalu menghilangkan harga diri kita sehingga kita jatuh di hadapan perempuan, nggak boleh. Terus bagaimana? Harus adil. Adil ini artinya di tengah-tengah. Dengan prinsip adil ini ada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, jadi benar-benar ada di tengah, moderat. Maka berdirilah langit dan bumi. Artinya langit dan bumi yang sampai sekarang bisa berdiri tegak, yang masih ada pada porosnya semua terlaksana, ini karena keadilan. Jadi tidak terlalu ekstrim, nggak berlebihan. Ada satu kaidah yang disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, kullu ma jawaza haddahu in akasa ala diddi. Segala sesuatu yang melampaui batas itu akan balik kepada lawannya, kondisi lawannya. Sebenarnya kaidah ini berlaku untuk hukum-hukum fikih. Ada kaidah lain yang hubungannya dengan ini. Idza tasa'a al-amru idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Satu urusan
itu ketika dia lapang maka akan menjadi sempit syarat-syaratnya. Dalam keadaan lapang, kita ada di rumah dalam keadaan yang normal, kita ada di rumah, air juga banyak, kemudian pakaian juga yang bersih ada, maka jadi sempit syarat-syaratnya. Apa itu sholat misalnya? Ya harus pakai wudhu, kemudian pakaiannya juga pakaian yang bagus, harus pakaian yang suci, ya menghadapnya juga harus menghadap kiblat. Asar yang 4. Ini ketika dalam keadaan lapang. Tapi dalam keadaan sulit maka akan berbalik. Dalam keadaan sulit maka justru syaratnya akan jadi lapang. Kalau dalam keadaan lapang maka syarat-syaratnya jadi sulit. Nah kalau dalam keadaan sulit syarat-syaratnya jadi lapang, jadi luas. Bukan di rumah, di perjalanan nggak ada air misalnya, kita cari kemana-mana udah nggak ketemu air. Kemudian perjalanan jauh juga, maka cukup pakai tayamum. Dan asar yang harusnya berapa asar? 4, maka bisa jadi 2. Jadi lebih lapang. Ketika sulit akan menjadi lapang, dan ketika lapang kondisi normal akan jadi sulit. Maksudnya sulit di sini ketat syarat-syaratnya. Segala sesuatu yang melampaui batas itu akan kembali kepada kontraknya, akan kembali kepada keadaan sebaliknya. Ini hukum dalam fikih, kaidah dalam fikih, segala sesuatu yang melampaui batasnya ini akan kembali kepada hukum yang kontrak atau keadaan yang berbalik dari keadaan semula. Sama juga ketika kita jalan misalnya ngikutin map 100 meter belok kiri, setelah itu 100 meter belok kiri, 100 meter belok kiri lagi, akhirnya ketemu di mana? Hah? Ketemunya di tempat itu lagi. Ya orang belok kiri mulu. Segala sesuatu yang melampaui batas udah 4 kali belok kiri dan 100 meter juga, ya akhirnya ketemunya di situ-situ juga. Karena dia begitu. Demikian juga kita kalau kita jalan, saudara, jalan ngulon misalnya, ngulon jalan ke barat, terus itu kalau umur kita masih sampai, itu akan balik ke titik semula lagi. Segala sesuatu yang melampaui batas ini akan kembali kepada keadaan semula atau keadaan sebaliknya. Nah, demikian juga kita ketika kita melampaui batas dalam hal bercanda dengan istri, melampaui batas dalam hal permisif atau mana-mana diboleh-bolehin aja, ini justru akan tidak baik, akan tidak produktif. Ini justru akan melemahkan kita sebagai suami. Padahal suami itu harus tegas, ada di tengah-tengah dengan prinsip adil ini. Yang kita tahu kan ada khairul umur awsatuha. Segala sesuatu yang paling baik itu urusan itu adalah pertengahannya. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu galak, tapi juga jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras, ya, tapi juga jangan terlalu lemah. Harusnya ada di tengah-tengah. Fayam bagi ayasluka sabilal iktisadi fil mukhalafah wal muwafaqah. Dan hendaklah seseorang suami ini meniti jalan yang ada pertengahan, fil mukhalafah wal muwafaqah, dalam menyelisihi istri dan juga dalam menyepakatinya. Kalau kita mau sepakat, kalau kita mau tidak sepakat, maka ada di tengah-tengah. Wa tattabi'al haqqa fi jami' dzalika, dan hendaklah dia mengikuti yang benar fi jami' dzalika, dalam seluruh itu semua urusan. Liyaslima min syarrihinna, agar selamat dari keburukannya perempuan. Maka harus ada di pertengahan di sini. Jangan terlalu berlebihan memberikan izin, jangan juga terlalu berlebihan, nggak boleh kemana-mana, jangan. Fa innal ghaliba alaihinna su'ul khuluqi, karena sesungguhnya kebanyakan dari perempuan, su'ul khuluqi adalah buruk akhlaknya, kebanyakan perempuan. Wala ya'tadila dzalika minhunna illa binau'i lutfin mamzujin bisiyasatin, dan tidak akan bisa berdiri tegak dari mereka illa binau'i lutfin mamzujin bisiyasatin, kecuali dengan cara lemah lembut, satu sikap lemah lembut mamzujin bisiyasatin, yang dicampur dengan siasat. Lemah lembut tapi ada siasatnya. Artinya ada siasatnya di sini, ya tidak terlalu lemah juga, tidak terlalu lembut, tapi ada di tengah-tengah dengan siasat. Karena mengikuti perempuan di sini, saudara, mengikuti istri ini
lebih banyak, kebanyakan perempuan ini kebanyakan perempuan buruk akhlaknya. Rasulullah SAW itu pernah ketika bareng sama sahabat melihat burung gagak. Burung gagak itu warnanya apa saudara? Hitam. Tapi ada gagak yang dadanya putih, dadanya doang, dan paruhnya merah. Dan kumpulan burung gagak itu terbang. Kata Rasulullah, perumpamaan gagak ini perumpamaan perempuan soleha. Perempuan soleha itu perumpamannya seperti burung gagak yang dadanya putih, paruhnya merah. Jadi di antara 200 itu paling cuma ada satu. Kebanyakan gimana? Kebanyakan akhlaknya buruk. Itu yang namanya istri tuh. Istri ya, ini pada jauh dari istri kan ya semuanya. Iya, semuanya dari 200 itu yang putih tadi perumpamannya, yang putih dadanya, yang paruhnya merah itu cuma satu. Final goliba, yang kebanyakan dari perempuan itu akhlaknya buruk. Wa alaihi ayanzura ila akhlaqiha, dan atas suami hendaklah dia melihat akhlaknya istri awal pertama kali bitajribah, dengan tajribah atau dengan eksperimen. Tsumma liyu'amilaha bima yuslihuha, hendaklah dia bermuamalah atau bersikap kepada istri dengan yang paling layak, kama yang tadihi haluha, sesuai dengan keadaan istri. Sebagaimana dokter, kita harus tahu dosisnya. Kapan kita, berapa kita tingkat galaknya, kerasnya kita itu seberapa. Kemudian lemahnya kita atau lembutnya itu seberapa. Ini yang tahu kita masing-masing, pada masing-masing istri. Kita harus tahu caranya, harus tahu siasatnya, bagaimana supaya ngelempengin istri. Yang namanya tulang rusuk kan bengkok, saudara. Nah, kalau ngelempengin harus punya siasatnya. Siasatnya masing-masing kita yang tahu, karena kita yang tahu keadaan masing-masing dari pasangan kita. Al-khamisu al-i'tidalu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.